Aplikasinya ya. Jadi kurang lebih amfibi itu bisa dibagi ke dalam 3 kelompok kecil ya. Ada Gymnophiona, ada Urodela, sama ada Anura. Nah, sebenarnya kita bisa tahu ciri-cirinya berdasarkan etimologi atau akar kata si nama-nama ini nih. Pertama kita bahas dari sebelah kiri dulu ya, Gymnophiona. Dan ini adalah contoh dari Caecilian ya. Contoh dari anggota Gymnophiona, Caecilian biasanya disebutnya. Nah ini sekilas mirip cacing ya, tapi dia bukan cacing sebenarnya, dia itu amfibi. Nah, Gymnophiona itu diambil dari kata gymnos. Gymnos itu artinya telanjang. Jadi kalau misalnya ada gimnasium, tempat olahraga, itu sebenarnya arti harfiahnya adalah tempat orang telanjang. Kenapa gitu? Karena orang Yunani kuno dulu ketika mereka olahraga, mereka nggak pakai baju, makanya namanya gimnasium, tempat orang telanjang. Sekedar trivia aja ya. Jadi gimnos itu artinya telanjang. Lalu ada kata opiona di sini dari kata opis, artinya adalah ular. Jadi secara harfiah, Gymnophiona itu artinya adalah ular yang telanjang. Karena dia tuh nggak punya kaki, mirip ular, tapi dia juga nggak punya sisik. Dia kan lembab gini kan, makanya disebut ular telanjang Gymnophiona. Nah, ciri khas dari si Gymnophiona ini sebenarnya ya gampang. Dia tidak punya kaki. Dia kehilangan kaki ya, tidak punya kaki. Dia geraknya ya kayak ular, menggeliat-menggeliat gitu. Lalu ciri khas lainnya adalah ya tubuhnya itu memanjang. Dan dia itu biasanya nggak punya mata atau punya mata tapi tereduksi. Kenapa? Karena ya dia hidupnya itu mirip cacing, dia adanya di tanah-tanah yang lembab ya. Kenapa lembab? Karena kan dia masih amfibi. Kalau dia mau bernafas lewat kulit kan harus lembab ya. Tapi dia ya tadi mirip cacing, jadi adanya di liang-liang bawah tanah yang lembab gitu. Jadi matanya di sini dia tereduksi. Atau boleh saya bilang di sini matanya itu sederhana. Karena di dalam tanah kan nggak butuh mata ya. Kita mau lihat apa gitu kan, gelap bawah tanah. Nah, itu soal Gymnophiona. Lalu di sini ada salamander di bagian tengah ini. Salamander itu termasuk ke dalam Urodela dari kata uros dan delos. Uros itu artinya adalah ekor. Makanya ada Uroboros ya. Uroboros itu menelan ekor sendiri kan. Dia gambarnya ular yang menelan ekornya sendiri. Itu uros. Itu artinya ekor. Delos artinya adalah tampak. Nah, jadi ciri khasnya udah kelihatan ya. Dia itu punya ekor yang tampak jelas. Beda sama si Anura, beda sama si Katak kan. Gitu. Jadi ciri khasnya di sini saya tulis adalah ekornya ada pada adult atau pada bentuk dewasa dia masih punya ekor gitu. Bahkan yang lebih ekstrim lagi pada beberapa spesies kayak misalnya adalah axolotl di sini, jenis salamander ya. Salamander ini dia nggak pernah naik ke darat. Jadi dia itu selamanya akuatik, selamanya itu ya tinggalnya di perairan gitu. Makanya dia masih punya ekor dan dia juga masih punya insang di bagian sini nih. Ini insang-insangnya nih axolotl gitu. Jadi si axolotl ini bisa dikatakan dia tidak pernah tumbuh dewasa gitu, nggak pernah ke darat, dia selamanya remaja gitu, awet muda dia. Nah, terakhir adalah Anura yang terdiri dari si katak dan kodok. Anura itu dari 2 kata ya. A itu artinya tidak, uro itu artinya atau uros yang sama kayak ini ya, dia artinya adalah ekor. Jadi Anura itu artinya adalah tidak punya ekor. Ya kan si katak ini kan dia nggak punya ekor ya. Jadi kalau misalnya saya tulis di sini ciri-cirinya adalah ekor itu lenyap pada adult. Itu yang membedakan antara si katak dengan salamander gitu. Terus abis itu dia juga mengalami modifikasi di sini. Kalau misalnya kita lihat si salamander itu dia kakinya ada 4 ya. Tapi keempat kakinya itu panjangnya sama. Ini juga kan ya kaki depan sama kaki belakang sama kan. Ini juga salamander api ini dia
kaki depan, kaki belakang, panjangnya sama kan, bentuknya juga beda, sama kan, nggak beda kan. Sedangkan pada anura, pada katak dan kodok, biasanya kaki depan dan kaki belakang itu bentuknya beda. Kaki belakang itu lebih panjang, kenapa? Karena dia gunakan buat melompat. Sedangkan si salamander dia nggak bisa lompat jauh. Nah itu yang membedakan, salah satu ciri khas yang membedakan antara katak dan salamander. Katak itu bisa lompat sampai ya hitungannya meter ya, ada yang sampai 1 meter gitu atau lebih bahkan. Sedangkan si salamander itu ya lompatannya ya nggak jauh gitu. Jadi di sini saya tulis bahwa ada perbedaan bentuk kaki depan dan belakang ya. Gitu. Terakhir satu lagi kita bisa lihat ya di sini. Pada katak itu bentuknya itu agak sedikit pipih, ada agak sedikit gepeng. Lalu bagian sininya, bagian lehernya itu relatif pendek ya. Gitu. Jadi di sini bisa saya tulis lehernya itu pendek. Lalu badannya itu pipih. Gitu kurang lebih. Sedangkan si salamander itu kan dia badannya lonjong ya, masih relatif panjang dan dia juga punya ekor. Oke, sekilas segitu aja soal klasifikasi pada amfibi ya. Jadi ada Gymnophiona, ada Urodela, dan ada Anura. Masing-masing dengan gaya hidup yang berbeda, morfologi yang beda-beda karena ya habitatnya juga walaupun mirip-mirip, tapi ya tadi gaya hidupnya beda gitu. Perilakunya juga beda. Oke, jadi kita akhiri untuk amfibi sampai sini.